Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan bagi juga papa-papa dan mama-mama dan teman-teman semuanya, ayo perhatikan panduan berikut. Mohon bimbingan mama papa selama sekolah minggu online berlangsung. Teman-teman harus memakai baju yang rapi dan sopan ya, seperti selama ada di gereja. Saat kakak-kakak memulai memuji Tuhan, kita harus bersemangat mengikutinya seperti saya. Teman-teman juga bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Selama beribadah, teman-teman harus fokus, tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Senang bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini bersama Kak Damaris, Kak Viken, dan Kak Ros. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu. Adik-adik duduk yang tenang ya, jangan ada yang kesana kemari Kak Ros. Iya, Jangan betul. bermain, kita saat ini Betul, mau ya, berdoa Rapi. sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah nanti teman kita Gloria akan berdoa. Shalom teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik sekalian semua yang ada di rumah, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Ayo Kak Viken. Hari ini harinya Tuhan.
satu dua, lompat kanan satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan, lompat kiri satu dua, lompat kanan satu dua, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Masih semangat adik-adik? Masih dong. Nah, pasti masih semangat ya terus. Iya. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk ya. Oke. Teman kita, Krisan dan Dennis akan mempersembahkan pujiannya. Taat itu indah bagi sebuah permata, bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagi penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah bagi sebuah permata, bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagi penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Hidup badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hidup badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Buat Krisan dan Nenis yang sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap ya duduk yang rapi, tenang, dan tidak boleh bercerita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian ini bersama-sama kepada Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau
sikap berdoa ya. Semua lipat tangan. Nanti teman kita Benci akan berdoa untuk firman Tuhan. Selamat sore Tuhan Yesus. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong berkati firman Tuhan ini, biar kami bisa duduk diam dengan tenang dengerin firman Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Baik kan? Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, semua duduk yang manis ya. Jangan ada yang bermain, bercerita, makan. Ya? Ayo, semua duduk yang rapi. Siap mendengar cerita firman Tuhan. Siap? Ya, cerita firman Tuhan saat ini berjudul Ramalan Tokek. Tokek, 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 tokek. Terdengar suara tokek dari sebatang pohon. Hei, dengar suara tokek itu, seru jerapah pada kuda. Suara tokek kan bisa meramal nasib kita, kata jerapah. Oh, masa? Aku tidak percaya. Ayo, buktikan kalau ramalan itu memang benar dan bukan bohong, kata kuda kepada jerapah. Kalau berbunyi 3 kali, berarti kita akan kesusahan. Tapi kalau berbunyi 4 kali, kita akan beruntung, ujar jerapah kepada kuda. Tokek, 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 tokek. Nah, dengar, tokek berbunyi 4 kali. Itu artinya kita akan mendapat keberuntungan. Tunggu saja apa yang akan terjadi, kata jerapah. Kuda kebingungan karena selama ini ia tidak pernah mendengar bahwa tokek bisa meramal. Tiba-tiba terdengar benda jatuh. Jerapah segera berlari mendekati benda itu. Setelah diamati, ternyata wow, 2 buah mangga yang besar dan matang. Nah, apa kataku kuda? Kita benar-benar beruntung kan? Seru jerapah kepada kuda. Ayo kita makan. benar juga perkataanmu jerapah. Sahut kuda. Sejak kejadian itu, kuda dan jerapah percaya jika tokek bisa meramal nasib binatang lain. Ia pun bercerita pada penghuni hutan yang lain tentang hal itu. Ada-ada saja kamu kuda. Aku tidak percaya, kata gajah waktu kuda menceritakan kepadanya. Diberitahu tidak percaya. Ya sudah. Sumut kuda merasa diremehkan oleh gajah. Suatu hari, kuda bertemu lagi dengan jerapah. Kali ini mereka mencari rumput bersama-sama. Lebih baik kita istirahat saja jerapah, kata kuda. Siapa tahu ada tokek yang akan meramal nasib kita. Usul kuda kembali. Benar juga. Siapa tahu saja ada tokek yang meramal nasib kita. Dah, apa yang terjadi? Belum lama setelah jerapah selesai bicara, terdengar suara tokek. Tokek, tokek, tokek,
tokek itu berbunyi 4 kali. Jerapah dan kuda tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi. Wah, 4 kali. Berarti kita akan mendapat keberuntungan. Iya, hahaha, keberuntungan. Ayo kita tunggu dulu, kita lihat apa yang akan terjadi, jerapah. Tiba-tiba 3 buah semangka jatuh tidak jauh dari tempat mereka berada. Hore, 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 kita dapat semangka, jerapah. Iya, hore. Kita makan semangka lagi. Kata jerapah kesenangan. Jerapah dan kuda semakin percaya bahwa tokek bisa meramal. Mereka semakin sering menceritakan kepada penghuni hutan yang lain. Kami sudah 2 kali membuktikan ramalan tokek, Kata jerapah meyakinkan teman-temannya. Iya betul, tadi kami mendapat semangka yang besar dan lezat setelah mendengar suara tokek berbunyi 4 kali. Seru kuda meyakinkan perkataan jerapah. Binatang yang lain mendengar cerita mereka hanya saling berpandangan dengan terheran-heran. Berita tokek yang bisa meramal semakin tersebar luas ke seluruh penjuru hutan. Karena penasaran, gajah mendatangi tokek. Hei tokek, apa benar kamu bisa meramal? Tanya gajah. Siapa yang bilang begitu? Tokek balik bertanya karena ia heran. Jerapah dan kuda yang berbicara. Demikian, jawab gajah. Katanya kalau kamu berbunyi 3 kali, siapapun yang mendengar akan kesusahan. Tapi kalau engkau berbunyi 4 kali, akan mendapat keberuntungan. Jelas gajah kepada tokek. Jangan kamu percaya, Jah. Kalau mereka jadi beruntung mendengar suaraku, itu hanya kebetulan saja, sahut tokek. Suatu hari, tokek yang ada di pohon kelapa melihat jerapah dan kuda sedang bermain di bawah pohon. Nah, itu ada kuda dan jerapah. Ini kesempatan untuk menyadarkan mereka. Aku bukan peramal, Pikir tokek di dalam hatinya. tokek, tokek. Tokek sengaja mengeraskan suaranya. Hei kuda, ada bunyi tokek. Kamu dengarkan? Kata jerapah kepada kuda. Tokek itu berbunyi 4 kali. Aku mendengarkan dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4. Sebentar lagi kita pasti akan mendapat makanan kan? Seperti kemarin. Terka kuda. Jerapah dan kuda menunggu dengan hati berdebar. Mereka yakin akan mendapatkan makanan yang lezat. Saat itulah tokek menjatuhkan 2 buah kelapa. Kelapa itu meluncur dengan cepat. Ketika kuda dan jerapah melihat ke atas, keduanya terkejut. Sebelum sempat menghindar, 2 buah kelapa menimpa kepala mereka. Aduh,
Aduh, sakit. Jerit kuda. Sakit, sakit, sakit. Jerit jerapah juga. Nah, itulah akibatnya kalau percaya ramalan. Teriak tokek dari atas pohon kelapa. Tokek jelek. Rupanya kamu yang melempar kelapa itu kepada kami. Sakit tahu? Sungut kuda. Iya. Mengapa kau melemparkan kelapa itu kepada kami? Lihat kepalaku benjol. Tokek, kamu jahat sekali ya. Jerapah berkata-kata sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Makanya jangan percaya ramalan. Kamu terlalu percaya kepada ramalan. Seru tokek sambil tertawa. Sejak hari itu, kuda dan jerapah tidak percaya lagi kepada ramalan tokek. Mereka tahu rupanya itu tidak benar. Itu bukan sebuah kebenaran. Sehingga mereka bertobat dan tidak percaya lagi. Adik-adik, tadi kita telah menyaksikan kisah jerapah dan kuda. Apa yang mereka lakukan? Percaya ramalan tokek. Alkitab menuliskan di dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-26 bagian B. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Tuhan melarang kita untuk mempercayai ramalan. Tuhan tidak mau kita percaya kepada tahyul-tahyul. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 mengatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tuhan mau kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya melatih diri kita beribadah? Latihlah dirimu percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, bukan percaya kepada ramalan tokek. Kalau tokek berbunyi 3 kali, kita harus hati-hati, akan ada bahaya. Kalau dia berbunyi 4 kali, berarti kita akan beruntung. Oh, betapa menyenangkan. Kita tidak boleh percaya kepada ramalan cicak. Tuhan tidak mau. Itu semua adalah tahyul. Kalau kita lagi ngomong, hey, nanti ulangan nilaimu jelek loh. Tiba-tiba cicak bunyi di plafon. Cik, 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 cik. Kita bilang, itu. Cicak bilang, iya. Oh, nilai ulanganmu buruk itu. Nah, itu salah. Masa kita manusia percaya kepada ramalan cicak? Ada juga yang percaya kepada ramalan anjing, ramalan kucing. Tidak boleh menyiram kucing. Nanti kalau disiram air akan hujan lebat. Ada lagi yang percaya pada ramalan anjing. Kalau ada anjing tiba-tiba datang di hadapan kita dan dia mengelus-ngelus wajahnya, berarti kita akan mendapat keberuntungan. Tidak. Anjing itu mungkin gatal mukanya, lalu dia mengelus-elusnya, menggaruknya, gitu ya. Tidak boleh percaya. Ada juga orang yang percaya kepada ramalan garis tangan, ramalan tahi lalat. Tahi lalat ada di atas bibirnya, cerewet pasti, ya. Loh, kok tahi lalat yang dipercaya? Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan, artinya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dituliskan oleh Alkitab itu yang kita percayai dan kita taati. Di luar Alkitab tidak boleh kita percaya. Ngerti? Oke? Ada yang pernah percaya ramalan tahi lalat? Ramalan garis tangan? Ramalan cicak? Atau ramalan tokek?
Itu tidak boleh. Itu dosa dan itu tidak benar. Hidup kita seperti buku ini. Tuhan sudah mati di kayu salib. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita disucikan seperti ini. Nah, ini menjadi lembaran-lembaran yang putih bersih. Hidup kita menjadi bersih, disucikan oleh darah Yesus. Tapi tidak begitu saja Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita melatih diri beribadah, membaca Alkitab setiap hari dengan teratur, berdoa setiap hari, beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, kamu tahu apa yang terjadi kalau kita melatih diri kita beribadah, membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari? Nah, apa yang terjadi? Nih, hidup kita akan menjadi bukan hanya kertas putih, tapi menjadi bergambar. Seperti ini. Cantik kan? Menjadi bergambar seperti ini. Tetapi tidak sampai di situ saja. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan, melatih diri kita beribadah, melakukan firman Tuhan, tidak berbohong, melatih diri kita taat kepada mama papa, melatih diri kita melakukan setiap perintah Tuhan, tidak percaya ramalan pokek, tidak percaya ramalan garis tangan dan lain sebagainya, tidak berkelahi, tidak sombong, gitu ya. Tidak suka bertengkar, bicara kotor, tidak melatih diri kita menjadi anak yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan mama papa, menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Ya, apa yang terjadi kalau kita melakukan firman Tuhan? Nah, hidup kita bukan hanya bergambar hitam putih, tapi menjadi berwarna seperti ini. Nah, cantik kan? Kalau berwarna cantik tidak? Cantik. Orang-orang akan bilang, wih, dia anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang memuliakan Tuhan. Saya suka bergaul dengan dia. Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa. Kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita dan menjadi anak-anak yang melatih diri beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, ikuti cerita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang taat dan melatih diri beribadah kepada Tuhan. Ampuni semua dosaku. Berbohong, mencuri, marah-marah, berkelahi, percaya ramalan, dan dosa-dosa lainnya. Tuhan Yesus, sucikan saya dengan darah-Mu. Sekarang saya membuka hatiku, hidupku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Saya mau taat, melatih diri beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus menolongku. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Demikianlah cerita kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik, tadi kan kita sudah bercerita tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita semua dan kita dapat melakukan yang lain. Pertolongan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini, Carlos. Ya. Dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak. Silakan Kak. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak yang melayani pada sore hari ini. Bapak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah melalui online. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Adi Gracia, Priscilia, Astawa, Harvey, Angelo, Audrey Tuhan. Tuhan Yesus berkati kesehatan, pertumbuhan, iman percayanya. Tuhan Yesus berkati kedua orang tuanya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Gembala Sekolah Minggu Ibu Rita dan wakilnya Kak Marijang serta kakak-kakak yang guru sekolah minggu Bapak yang ada di sekolah minggu GPPS Palu. Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan yang datangnya daripada Engkau Bapak. Tuhan berkati kami adik-adik sekolah minggu Batita, Balita, Pratama 1, Pratama 2, Pratama 3, Madya 1, Madya 2, Madya 3, Tunas Mengaya. Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan, kepintaran yang tanya pada Engkau Bapa. Yang mengucap syukur Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Nanti kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Shalom.